Di awal setahun yang lalu, pas di bulan November juga, dia mulai merasakan demam, seminggu, turun lagi, terus demam lagi. Di awal-awal cuma demam biasa, nggak ada gejala apapun, kata dokter cuma radang. Terus setelah 3 hari demamnya kembali naik sampai 40 sekian, 40 lebih. Terus limpanya mulai membengkak dan pucat. Setelah itu dibawa ke dokter kelainan darah, diagnosa awal anemia berat. Setelah dilakukan tes lab, beberapa rangkaian tes, akhirnya terdiagnosa ALL L2. Itu disaranin untuk kemoterapi karena memang hanya itu pengobatan satu-satunya menurut dokter. Kami dari pihak keluarga di awal sih kurang setuju karena kan setahu saya pengobatan kemoterapi itu kan cukup beresiko. Sedangkan saya kan punya anak cuma ini aja satu. Di awal saya sempat menolak untuk dilakukan kemoterapi. Tapi setelah dijelaskan sama dokter, ada beberapa pasien yang pengidap leukemia itu bisa sembuh. Akhirnya saya mau melakukan itu, kemoterapi itu. Kemo awal dimulai 10 Januari 2021. Dan langsung kare pengobatannya berjalan lancar. Di pengobatan di kemonya itu dia enggak pernah drop. Itu cuman paling turun sedikit karena efek kemonya itu turun darahnya seperti itu, kayak fungsi hatinya naik gitu sedikit, tapi menurut dokter itu wajar karena efek pengobatannya itu. Saya benar-benar nggak nyangka sekali kalau anak saya bisa sakit seperti ini, karena dari bayi dia tidak pernah namanya yang sakit keras, nggak pernah. Ke rumah sakit pun dia nggak pernah dari bayi. Paling sekedar dia batuk, pilek, demam biasa, dan dia anaknya aktif. Dari bayi juga dia nggak pernah, dari baru mulai makan, dia nggak pernah makan makanan yang instan. Selalu saya buatkan, bubur saya buatkan. Makanan semuanya saya buat sendiri, gitu. Jadi gak nyangka aja kalau anak saya bisa mengidap leukemia seperti ini, karena dari faktor keturunan juga nggak ada. Saya berusaha sekali untuk kuat di depan Agas itu. Saya selalu meyakinkan diri kalau anak saya pasti bisa sembuh. Karena banyak yang saya lihat juga di luar sana, ada yang memang kondisinya memang bagus sekali. Jadi saya memotivasi diri saya aja, pasti saya bisa, pasti anak saya sembuh. Tuhan pasti sayang sama saya. Mungkin Tuhan mengambil satu-satunya anak saya. Jadi kalau di depan Agas itu saya berusaha sekali menahan air mata saya. Berusaha selalu terlihat
tersenyum di depan dia supaya dia itu nggak ikut sedih. Padahal dalam hati saya benar-benar nggak kuat sekali lihat anak saya. Apalagi pas dalam pengobatan itu, dia merasakan sakit kayak gitu. Sebenarnya saya nggak tega, nggak kuat lihat anak saya seperti itu. Tapi saya berusaha sekali untuk tetap kuat di depan dia. Kalau dulu dia orangnya pendiam sebenarnya. Dia pemalu, pendiam. Tapi sekarang jadi seperti pemarah, apa yang diinginkan nggak kesampaian itu dia langsung marah, ngamuk gitu. Sampai mukul saya gitu, tarik rambut saya. Pernah saya sampai luka di sini, sering, bukan pernah lagi, sering. Karena dicakar-cakar sama dia, tapi saya berusaha dia tetap nenangin dia aja. Dia itu aktif, kalau sama teman-temannya dia biasa bermain, cuman kalau dulu dia pemalu, sekarang itu pemarah gitu aja. Makanya saya agak takut dia bergaul sama temannya, takut nanti temannya dipukul gitu. Jadinya kalau dia main sama temannya selalu dalam pengawasan saya. Sering, dia sering nanya, "Mak, kok adik terus diajak ke rumah sakit aja, adik sakit apa?" Dia bilang gitu. Selama ini sih saya memang nggak ngasih tahu dia sakitnya apa. Saya cuma bilang ke Agasnya, adik itu masih sakit, masih pengobatan, gini, darahnya adik suka turun. Saya bilang gitu. Kenapa kok bisa turun? Iya, karena adik capek main, turun darahnya. Saya bilang gitu. Terus kalau pas dia kayak habis masuk obat itu, dia suka tanya, kenapa kok adik masuk obat kayak gini? Dulu kan nggak pernah adik masuk obat kayak gini. Kenapa sekarang kok adik terus dimasukin obat aja gitu. Dia suka nanya gitu. Cuman saya memang berusaha untuk tidak ngasih tahu apa penyakit yang sebenarnya. Karena saya takut aja. Saya takut dia nanti kalau dia tahu, dia jadi pikirannya dipakai beban pikiran. Saya nggak mau dia seperti itu. Saya pengennya dia menjalani pengobatan ini dengan santai tanpa ada pikiran yang seperti apa gitu. Makanya saya sengaja tidak kasih tahu apa penyakitnya. Ya, dia dari dulu pengennya jadi dokter. Iya, dulu kan dia bilang gini, nanti biar kan udah neneknya sering sakit, pusing gitu dari dulu. Dia bilang nanti adik mau jadi dokter aja biar bisa ngobatin Odah gitu. Biar Odah nggak pergi ke dokter, nanti biar adik aja yang suntik gitu. Itu alasannya dia pengen jadi dokter. Saya pengen anak saya sembuh, karena cuman saya punya anak ini aja satu-satunya. Perjuangan saya untuk mendapatkan anak ini cukup berat dari dulu kan. Dari awal pernikahan saya menikah 2007, pernah mengalami keguguran 2 kali. Setelah itu saya nggak pernah bisa hamil lagi, sampai akhirnya di 2016 saya dapat Agas. Jadi harapan saya pengen Agas bisa sembuh kayak dulu, kayak anak-anak normal lainnya. Dia bisa bermain, bisa sekolah.